maka hal buruk akan menimpa kau sekeluarga. Semarang 1976, beberapa anak terlihat sedang bermain. Bapak dari salah satu bocah bernama Abdi meminta mereka untuk pulang sebelum maghrib. Belum maghrib harus sudah pulang yo. Nggih, Pak. Karena hampir gelap, beberapa anak memutuskan untuk pulang. Tapi Abdi dan juga Sutrisno masih saja asik bermain. Sutrisno tidak sengaja menendang bola itu ke tengah ladang jagung. Matahari perlahan turun, dua bocah ini masih sibuk mencari bola itu. Tiba-tiba ada suara yang memanggil mereka berdua. Di Sutrisno. Suara itu semakin jelas terdengar sampai mereka dikagetkan dengan wanita buruk rupa yang memegang bola mereka. Bodohnya, Sutrisno malah mengikuti wanita itu. Abdi melihat dengan jelas bagaimana wanita itu membunuh Sutrisno. Abdi meminta tolong ke warga desa. Mereka berbondong-bondong untuk mengikuti Abdi. Salah seorang warga melihat darah di pohon. Tapi warga lain berteriak karena mereka menemukan Sutrisno di sungai. Bapaknya Sutrisno hanya bisa menangis melihat anaknya yang sudah tewas. Bapaknya Sutrisno mulai menyalahkan Abdi atas kejadian ini. Tapi Abdi mencoba untuk menjelaskan bahwa ini semua ulah seorang anak perempuan. Bapaknya Sutrisno tetap tidak percaya, tapi seorang tetua kampung itu bilang bahwa ini semua ulah dari Sumala. Ternyata anak itu masih ada. Aku percaya karo kowe. Sumala. Semua orang bingung siapa itu Sumala. Flashback ke 20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1947. Seorang pria kaya bernama Sujiman berdebat dengan pamannya karena dia tidak ingin menyerahkan tanahnya untuk dikelola. Di tengah perdebatan itu, istri dari Sujiman yang bernama Sulastri menawari mereka minuman. Paman dari Sujiman ini terlihat mengagumi Sulastri. Bahkan dia membayangkan jika istrinya ini seperti Sulastri, mungkin dia sudah punya 8 anak. Pamannya bahkan mengancam jika Sujiman tidak memiliki keturunan, maka cepat atau lambat tanah milik keluarganya Sujiman ini pasti bisa dia kuasai. Sujiman ini sudah menikah 11 tahun tapi sampai sekarang dia belum juga memiliki keturunan. Hal itu membuat Sujiman ini memaksa Sulastri melakukan cara apa saja supaya dia bisa hamil. Jika tidak, maka Sujiman mengancam akan menikah lagi. Memiliki anak juga amanah almarhum orang tuaku. Di tengah kesedihan itu, Sulastri tidak sengaja mendengar pekerjanya yang ingin menemui Mbok Tukinah agar istrinya ini bisa hamil. Tanpa pikir panjang, Sulastri langsung pergi menemui Mbok Tukinah meskipun dia harus melewati danau ke seberang desa. Mbok Tukinah memperingatkan bahwa dirinya ini memakai ilmu hitam dan mungkin akan sangat berbahaya. Sulastri tidak peduli asalkan dia ini bisa hamil. Bahkan Sulastri harus patuh dengan tuan yang disembah oleh Mbok Tukinah. Tuanku, iblis, kowe harus menjalankan ritual. Nantinya Sulastri akan mengandung anak kembar. Yang satu ini cantik dan berasal dari bangsa manusia, dan yang satunya buruk rupa dari bangsa iblis. Sulastri hanya perlu merawat keduanya sampai berusia 10 tahun. Nantinya, si buruk rupa akan dijemput oleh iblis jika dia sudah berusia 10 tahun dan Sulastri tinggal merawat anaknya yang cantik. Tapi, jika Sulastri tidak bisa merawat keduanya, maka hal buruk akan terjadi. Maka hal buruk akan menimpa kau sekeluarga. Ritual pun dilakukan. Sulastri dipaksa meminum ramuan aneh.
Tubuh Sulastri pun menjadi sangat aneh dan dia mulai kejang-kejang. Ritual selesai dan Mbok Tukinah membisikkan sesuatu ke Sulastri. Kowe pasti menang. Dan benar, tepat 2 bulan, Sulastri mengandung anak kembar. Alih, anak kembar Doro. Sujiman yang sangat senang langsung memberikan nama kedua anaknya itu, yaitu Kumala dan Sumala. Singkat cerita, hari persalinan pun tiba. Simbok meminta Sujiman untuk menunggu di luar. Tepat di jam 12 malam, Sulastri melihat sosok iblis yang menunggu di sebelahnya. Perutnya semakin sakit, satu bayi berhasil dilahirkan, tapi bayi tersebut hanya diam dan tidak menangis. Bayi kedua pun lahir dan suara tangisannya terdengar ke seluruh rumah. Sujiman yang mendengarnya sangat bahagia dan langsung masuk. Sujiman di sini bingung ketika melihat anak pertamanya yang hanya diam dan tidak bergerak sama sekali. Apa iki, Mbok? Sementara anak keduanya yang menangis terlihat sangat buruk rupa. Oh, kuwi. Sujiman sangat syok, dia langsung mengambil keris dan membunuh anak keduanya. Di saat itulah anak pertamanya langsung bergerak dan menangis. Bagus. 3 tahun berlalu, tapi Kumala masih belum bisa berjalan. Bahkan, dia hanya bisa diam dan belum bisa berbicara. Hal itu membuat orang-orang mulai membicarakannya. 2 tahun kemudian, sikap Kumala ini semakin aneh. Sulastri meminta Kumala untuk menyudahi bermainnya, tapi Kumala menolak. Setiap harinya, Kumala ini terus saja mengamuk. Hal itu membuat Sujiman ini murka dan memasungnya. 3 tahun kemudian, Kumala tiba-tiba menghilang. Ternyata Kumala ini kabur ke pasar. Beberapa anak terlihat membuli Kumala dan melemparinya dengan batu. Bukan membela anaknya, Sujiman yang menemukan Kumala malah merasa malu. Kumala dipecut, Sulastri mencoba menghentikannya, tapi Sujiman tetap pada pendiriannya. Jangan keluar rumah, malah nekat main jauh sampai ke pasar. Mas. Setiap harinya, hanya Simboklah yang merawat Kumala dengan tulus. Karena besok adalah hari ulang tahun Kumala yang ke-8, Simbok memberikan Kumala ini boneka sebagai hadiah. Tepat di jam 12 malam, Kumala tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Lemari perlahan terbuka, sosok menyeramkan keluar menemui Kumala. Kumala ketakutan, sosok itu menjelaskan bahwa dia adalah Sumala, kembaran dari Kumala. Sumala berbisik bahwa dia akan selalu menemani Kumala dan sekarang, siang dan juga malam akan sangat berbeda. Kumala yang mendengarnya sangat senang, tapi tanpa dia sadari, hal inilah yang merubah hidupnya. Saiki, siang malam, anak bedo yuk. Suatu malam, Sujiman terganggu dengan suara Kumala yang memainkan piano. Sujiman yang sangat marah menampar Kumala dan meminta Sulastri untuk mengurus anaknya dengan baik. Tapi lagi-lagi, hanya Simboklah yang terus berada di pihak Kumala. Tatapan Kumala ini berbeda. Dia lalu masuk ke kamar Sujiman. Tiba-tiba, tubuh Kumala bisa bergerak dengan normal dan dia menusuk tangan Sujiman. Sujiman yang sangat marah menyalip Kumala di tengah ladang jagung. Kumala meminta tolong ke ibunya, tapi Sulastri terlalu takut dengan Sujiman. Malam harinya, Kumala seolah dirasuki.
Dia lalu naik ke atas meja makan dan mulai kencing di sana. Sujiman memanggil anak buahnya, tapi Kumala langsung menyerangnya. Sulastri sempat melihat pantulan kaca bahwa sosok buruk rupalah yang menyerang anak buahnya Sujiman. Kumala lalu pergi, Sulastri dan juga Simbok mencoba untuk mencarinya. Sampai mereka menemukan Kumala di kandang ayam dan memakan ayam itu hidup-hidup. Esok harinya, Simbok menanyakan kenapa Kumala bersikap seperti itu. Kumala lalu bilang bahwa itu semua ulahnya Sumala. Sulastri yang mendengar nama Sumala sangat ketakutan. Dia buru-buru pergi untuk menemui Mbah Tukinah. Simbok yang melihat Sulastri pergi sendiri meminta anaknya untuk menemani Kumala karena dia akan menyusul Sulastri. Simbok tentu bingung mengira Sulastri pergi ke pasar, tapi ternyata dia pergi ke desa seberang. Sulastri bingung ketika tahu bahwa Mbah Tukinah ini sudah meninggal sebulan yang lalu. Sulastri yang kebingungan pun menceritakan semuanya ke Simbok. Setahun kemudian, anak buah Sujiman menyeret Kumala dan mengikatnya. Dia juga mengunci Kumala di gudang. Hal itu dia lakukan atas perintah Sujiman. Sujiman takut jika tiap malam sikap Kumala ini berubah, maka suatu hari Sujiman bisa saja dibunuh. Simbok meminta Sujiman untuk mengampuni Kumala, tapi Sujiman menolak. Simbok pun hanya bisa menyemangati Kumala. Suatu hari, anak-anak yang pernah membuli Kumala tempo hari mengajaknya bermain. Kumala dengan polosnya bermain dengan mereka, tapi mereka tetap saja membuli Kumala. Untungnya, Simbok buru-buru datang dan mengusir mereka semua. Simbok memeluk Kumala sambil terus memintanya untuk bersabar. Tapi Kumala melihat dari kejauhan, dua orang tuanya yang hanya diam, melihatnya ini dibuli dan bahkan tidak mau membelanya. Malam harinya, Sulastri dan juga Sujiman mendengar suara gaduh dari gudang, tempat Kumala dikurung setiap malam. Ternyata Kumala yang sudah dirasuki Sumala berhasil melepaskan ikatannya dan mengambil senjata. Sementara salah satu anak pembuli terlihat mengambil air di sumur. Tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu. Anak pembuli itu ketakutan ketika melihat ada sosok menyeramkan keluar dari tubuh Kumala. Kumala langsung membelah punggungnya. Di malam itu, Kumala yang sudah dirasuki Sumala juga membunuh dua anak pembuli lainnya. 3 hari berlalu, para warga mulai mencari anak-anak yang menghilang. Pencarian mulai diperluas karena sampai sekarang ketiga anak itu masih belum diketemukan. 4 orang anak pembuli ini penasaran kemana hilangnya teman-teman mereka. Tiba-tiba pintu terbuka. Semua orang kebingungan, tapi para pembuli itu dengan polosnya malah mengajak Kumala bermain. Kumala melempar bola itu ke salah satu dari mereka. 3 orang dibantai oleh Kumala. 1 orang hanya bisa terdiam ketakutan dan Kumala dengan santainya memenggal kepalanya. Esok harinya, warga desa mencium bau busuk di hutan. Ketika mereka mencoba mendekat, mereka menemukan 2 kepala anak-anak ini. Di sana juga ada boneka milik Kumala. Sementara itu, Simbok merasa ada yang aneh ketika dia menimba air. Ternyata di dalamnya ada jasad dari salah satu anak. Mereka juga menemukan jasad 4 anak lainnya di kebun dengan kondisi mengenaskan. Kelapanya terpotong dan ditancapkan ke sebuah batang kayu seperti sate. Para warga langsung pergi ke rumah Sujiman. Sujiman meminta mereka untuk pergi. Dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini dengan kepala desa. Hati-hati Jang Kebo. Biar saya selesaikan urusan ini dengan kepala desa. Sujiman ini penasaran, bukankah setiap malam Kumala ini dikurung di gudang? Jadi bagaimana caranya dia ini bisa kabur?
Tapi ketika gudang itu diperiksa, Sujiman menemukan lubang yang cukup besar yang bisa digunakan Kumala untuk kabur. Tetap tidak mungkin Kumala yang... Lastri, Jadi kemungkinan benar bahwa pelaku dari pembunuhan selama ini adalah Kumala. Sulastri mencoba menjelaskan bahwa ini semua ulah dari Sumala. Sulastri mulai menyalahkan Sujiman karena sudah membunuh Sumala. Kumala pernah menyebutkan nama itu kan, Mas? Harusnya Kang Mas merawat dia, bukan ngebunuh dia. Sujiman lalu menemui Kumala untuk memastikan semuanya. Yo, Sumala. Sujiman memerintahkan Sukir, anak buah kepercayaannya, untuk memasung Kumala. Kumala pun dipasung. Simbok sangat sedih melihat Kumala diperlakukan seperti ini. Karena besok adalah hari ulang tahun Kumala yang ke-10, Kumala meminta Simbok untuk pergi sejauh mungkin dari sana karena akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Pergi yang jauh sekarang juga. Sekarang yang jauh. Simbok pun menuruti permintaan Kumala. Dia buru-buru pergi dengan anaknya. Siangnya, Sukir memberikan Kumala ini makanan. Sukir melihat Kumala yang memakan kecoa di depannya. Sukir mulai merasa aneh, apalagi ketika Kumala seolah berbicara sendiri. Guri? Malam harinya, Sujiman pergi menemui dukun. Si dukun menjelaskan bahwa Sulastri ini bersekutu dengan iblis untuk memiliki anak. Tapi Sujiman malah membunuh anak iblis itu. Malam ini, tubuh Kumala akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Dia sudah bersekutu dengan iblis. Dia akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Sumala harus dikeluarkan malam ini juga. Sujiman diberikan keris oleh si dukun. Nantinya dia akan melakukan ritual untuk mengeluarkan Sumala dari tubuh Kumala. Tapi jika semua ini sudah terlambat, Sujiman harus membunuh Kumala dan menusuk jantungnya. Paksa harus menusuknya. Sementara itu, Sukir terbangun karena mendengar suara sesuatu. Sukir keluar dan mendengar suara anak menangis. Ternyata itu adalah Kumala. Kumala menyerang Sukir. Sukir mencoba melawan dan kabur. Kumala mengejarnya. Sukir ketakutan dan masuk ke rumah Sujiman. Kumala melempar golok yang langsung menembus tubuhnya Sukir. Sukir meminta ampun, tapi Kumala malah menikmati menyiksa Sukir. Kumala lalu bermain piano. Hal itu membuat Sulastri ini terbangun, tapi Kumala malah mengatakan hal ini. Kumala mendekati Sulastri. Sulastri ketakutan dan dia terus berusaha menyadarkan Kumala. Sulastri kaget ketika melihat mayatnya Sukir yang tergantung. Sulastri masuk ke kamarnya, tapi Kumala terus berusaha masuk. Sampai Kumala merusak pintu itu. Sulastri melemparkan kursi ke arah Kumala. Kumala terjatuh, tapi dia langsung bangkit kembali dan menerjang pintunya. Kumala menyerang Sulastri. Sulastri tidak bisa melawan, bahkan dia hanya bisa berteriak ketika kakinya dibelah oleh Kumala. Sulastri memohon untuk dipertemukan dengan Kumala. Kumala pun mengambil alih tubuhnya kembali. Di situ, Sulastri meminta maaf karena tidak memperlakukan anaknya dengan baik. Kumala memaafkannya, tapi Sumala langsung mengambil alih tubuhnya kembali dan menusuk tangan Sulastri. Tangan Sulastri lalu dipotong, Sulastri ditusuk berkali-kali sampai tewas. Sujiman lalu datang dan melihat semua kekacauan di rumahnya. Ketika melihat jasad Sukir, Sujiman langsung mengkhawatirkan Sulastri.
Sujiman hanya bisa menangis melihat istrinya yang sudah terbunuh. Tiba-tiba Kumala dan Sumala ada di dekatnya. Kumala mencoba mendekati Sujiman dan meminta tolong. Tolong, Pak. Tapi Sujiman hanya bisa diam ketakutan. Sumala mendekat dan merasuki tubuhnya Kumala kembali. Sujiman yang ketakutan berlari dari sana, tapi Sumala mengejarnya. Sujiman mencoba melawan, tapi Sumala langsung menebas tangannya. Sujiman akhirnya terjatuh dari tangga. Sambil tertatih, Sujiman mencoba meminta pertolongan para warga. Mati. Kepala desa dan beberapa orang langsung pergi ke rumah Sujiman. Mereka kaget melihat apa yang terjadi dengan Sukir dan juga Sulastri. Kepala desa mencoba bertanya, Sujiman mencoba menjelaskan, tapi semua orang langsung berpikir bahwa ini semua ulah dari Kumala. Kumala yang melakukan ini semua. Semua warga pergi mencari keberadaan Kumala. Sujiman teringat perkataan si dukun untuk menusuk Kumala tepat di jantungnya. Sujiman lalu mengambil beberapa alat. Dia lalu melihat Sumala. Sujiman mencoba mengejarnya sampai ke tengah ladang jagung seorang diri. Sujiman mendengar suara di tengah ladang jagung. Dia mencoba masuk, Sumala mendekatinya. Sujiman diserang, tapi dia bisa melawan balik. Sumala dipukul berkali-kali sampai pingsan. Sujiman akan menusuknya, tapi dia teringat akan Kumala. Jadi Sujiman memasukkan Sumala ini ke karung. Sumala lalu mengatakan sesuatu ke Sujiman yang membuatnya tersadar atas apa yang dia perbuat selama ini. Benci diperlakukan kejam oleh orang tua Bapak. Seharusnya Bapak tidak kejam ke anak Bapak. Kalau Bapak dulu rindu kasih sayang orang tua, anak Bapak juga rindu itu. Tiba-tiba Sujiman sadar bahwa karung tersebut kosong. Sumala berhasil kabur. Sumala lalu menusuk kaki Sujiman. Sujiman berusaha keras menghindar. Sumala lalu dijatuhkan. Sujiman mencari keris pemberian si dukun dan langsung menusuk Sumala. Tapi ternyata Sumala bisa bangkit karena dia sudah seutuhnya memiliki tubuh Kumala. Sumala langsung merobek perut Sujiman dan menusuknya. Sumala mengambil 2 batang kayu dan menusuk mata Sujiman. Esok harinya, warga desa geger karena Sujiman ditemukan disalib di tengah ladang jagung dengan ususnya yang sudah keluar. Tidak sampai di situ saja, si dukun juga diketemukan tewas ditusuk oleh kerisnya sendiri. Sujiman dan juga Sulastri pun dikuburkan. Kembali ke masa sekarang, tetua desa memperingatkan agar semua orang tidak keluar rumah setelah matahari terbenam karena tidak ada yang bisa menghentikan Sumala. Warga desa pun memberikan sesembahan agar Sumala tidak lagi mengganggu mereka. Beberapa hari kemudian, bapaknya Sutresno melihat Sumala yang memakan orang lain tepat di hadapannya. Dan film pun berakhir. Nah, apa yang kalian lihat di sepanjang film tadi diambil dari kisah nyata yang terjadi di Semarang. Sampai sekarang, orang-orang masih percaya bahwa Sumala masih hidup di hutan-hutan area Kabupaten Semarang. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain.